Bapak Dr. Haji Muhammad Muhammad Asri, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pamekasan, sekaligus Ketua KKNS 2 Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Syarif, yang saya hormati rekan-rekan Kepala Madrasah Sanawiyah di lingkungan KKNS 2 dan KKNS 5 yang hadir bersama pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlafaz alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat dan sifat dari Allah, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan TKB dalam madrasah untuk sesi ini 2 sekaligus penutup. Mudah-mudahan kegiatan tersebut pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya selalu bersalam pada kita bersama-sama haturkan kepada kita dan terhadap Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dari beliau kelak nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali perjumpaan ini kedua ini dengan bersama-sama membaca umum kitab dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Ala dia wa ala kulli shay'in syafaat wa salam al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya acara ini yaitu PKB Kabupaten Madrasah untuk ini 2. Saya persilakan kepada secara sepenuhnya teknis pelaksanaan ini kepada Bapak Kepala kita, kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Muhammad, yang dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua KKN MTS 2 dan Ketua KKN MTS 5 Kecamatan Kota dan Kecamatan Propo, para ustadz ustadzah para madrasah di 2 KKN MTS 2 dan MTS 5 yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah patut kita aturkan karena pada pagi ini kita masih diberi nasihat oleh Allah, semoga selalu mendapatkan ridhonya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan di madrasah dengan penuh semangat tanpa kurang suatu apapun. Ustaz saya yang kami hormati, sholawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran Rasul Muhammad SAW, dan semoga di akhir zaman nanti kita bisa mendapatkan syafaat. Amin. Amin amin. Bapak-bapak dan ibu ustaz saya yang kami hormati, kali ini kita indua. Kata indua itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh ketua-ketua KKN kecamatan di masing-masing kecamatan. Hari ini kita akan presentasi sesuatu yang sudah didapat pada saat panjenengan supervisi di madrasah masing-masing. Tentunya ya mohon maaf tapi tak mungkin cuma usaha seperti udah tanya Pak, kita sampai kursi apa Pak? Belum ucap. Mau mulai kursi sana setengah 10 bisa main. Mau bisa mulai setengah 10 hari. Bisa kursi 10 hari. Bisa kursi setengah 11 Mas. Tapi ternyata ketika diskusi asik ternyata sampai setengah 12 ya Pak. Ya artinya fleksibel kita, jadi waktu kita fleksibel. Yang penting begini Pak. Pertama, pada kegiatan kedua ini panjenengan sebagai peserta nanti ditagih dokumen-dokumen hasil pelaksanaan supervisi yang ditugaskan pada saat KON. Yang kalian disetor ke ketua KKN masing-masing nanti. Jadi nanti saya sebagai ketua KKN kabupaten akan menagih dokumen-dokumen itu ke ketua KKN
kecamatan masing-masing pada saat rakor ketua KKN di kabupaten. Jadi silakan nanti setor teman bisa langsung setor ke ketua KKN masing-masing. Setor kita semakin bisa sakaku atau mana bisa penting untuk ditor. Mana kita itor sertifikat tak ada. Sertifikat sudah siap. Akun dasar stager. Kayak montak itu akun FD. Tuh. Nomor 2, walaupun sertifikat ya. Terus nomor 2, dari KKN kabupaten nanti sertifikat juga tidak akan diberikan ke KKN kecamatan apabila panjenengan tidak isi Google Form. Ada Google Form itu? Ini ada panjenengan. SNK kan pun telur kan? Keunggulan, kelemahan, inovasi, leseh. Sehingga data semakin yang dipresentasikan panjenengan, apa yang panjenengan lakukan di madrasah, ada apa di situ? Nemu pesan. Barangkali dari temuan panjenengan gitu nanti saya klasifikasi menjadi keunggulan, menjadi kelemahan, dan menjadi inovasi dari panjenengan masing-masing. Oleh karenanya nanti ya oleh misalnya KKN MTS 2 orang. KKN S5 2 orang maksimal nanti presentasinya. Tidak usah banyak-banyak. Dimonsapkan lebih dari 2 orang jadi ya boleh. Wah, presentasi nggak bisa Ustaz. Ereng ya boleh. Ulang bisa aja boleh ya boleh. Jadi itu, jadi 2 hal. Insya Allah sertifikat sudah selesai ditandatangani oleh Pak Kali sana. Sampun dasar stempel juga, dan mulai juga ditandatangani dan sudah stempel juga. Tinggal memberikan ke ketua KKN, tapi syaratnya 2, situ berkas yang akan setor dan kabel dokumen-dokumennya 2 isi Google Form. Google Form tadi itu kuncinya berikan dulu. Demon cek KKM sekian jumlahnya sekian baru nanti pagi. Oke, kalau sertifikasi kasih. Empat ini. Siapa ibu ini apa ini? Sertifikat literasinya sudah selesai. Tinggal itu sudah tanda tangan Pak Menang sudah. Tinggal yang pemateri yang belum diberi juga ya pemateri. Ya, makna betul efisien panjenengan. Pasirnya saya presentasi aja ada. Pada apa dengan ini? Ada saya cucu. Itu 2 Pak cucu. Itu coba ya. Ngereng perwakilan dari KKN S2. Saya tawarin Pak Sidari. Pasir saya bisa mengajukan lagi. Ya mau tanya saya maju tuh, mereka mulai dari berbeda. KKN SMA akhirnya berserah. Untuk beri perwakilan dari ibu situ. Bahaya apa bahaya? Ngereng bahaya. Kota Dimin Pak, kota. Ngereng, apa ngereng bahaya? Untuk tahu sangat kos ngereng balik kita saya. Ngereng bahaya. Punten apa kita catatkan panjenengan ngereng tak pernah bahaya. Apa yang dilakukan? Ngereng contoh saya dulu. Lagi ini, contoh. Ini contoh ini. MTS Asuda pelanakan Ustaz Fauzan sebagai saya. Jadi beliau mengabarkan bahwa beliau melakukan supervisi pada tanggal 24 November 2021 yang supervisi namanya Halimatu Safra. Guru ini sedikit hal yang tidak tahu dan banyak hal yang tahu. Kenapa dia berpendapat seperti itu? Karena guru ini menguasai konteks pembelajaran syaraf itu, tapi tidak bisa menguasai kelas bahasa beliau. Setelah saya tanya, Mak Panjenengan menyimpulkan bahwa guru ini tidak menguasai kelas. Guru ini Pak, ternyata membiarkan anak amai agar open awal. Guru ini membiarkan. Ini Kak, mau seperti siapa? Ketemu nanti anunya. Mak unik, guru nggak buat notifikasi ini kan harusnya kenapa? Matematika. Apa dia dibiarkan agar open awal? Apa memang dia soro agar open awal? Dia tidak bisa menjawab. Jangan
kebaik operawan mak letak nget kancang si AR karena dia pagi kena kanan itu kan nget kancang si lain sehingga di guru naik kebaik soal kebaik operawan. Tanya apa? Kalau itu strategi guru Pak kebaik operawan dan guru itu bukan tidak menguasai kelas, tapi kepala madrasah tidak peka dengan apa yang dilakukan oleh guru. Ini contoh presentasi. Ini, Ustaz, kajian dengan Ustaz. Asmana Basera, MTS K5, jatuh dan presentasi aktif, orang pas pancingan di pagi di madrasah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KKM Kabupaten Pamekasan Haji Muhammad Khalis, Dr. Haji Muhammad Khalis, MSI. Yang saya hormati Ketua KKM Kecamatan Bapak Zainul Rofiq, SSI, dan segenap sahabat-sahabati Kepala Madrasah di naungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Beriktisar dengan singkat, saya akan mempresentasikan hasil atau laporan dari hasil supervisi yang kami laksanakan di lembaga kami. Nama saya Nurul Hayat, lembaga dari MTS Ummul Qura Supervisari Tatanan Propo Makassar. Alhamdulillah, di saat saya supervisi kepada guru mapel berjalan dengan lancar. Cerita sedikit Pak. Karena kenapa? Karena di saat saya terjun ke kelas, alhamdulillah kondisi kelas aman. Kalau saya tidak terjun, yang jelas kewalahan gurunya Pak. Artinya di situ takut malah menjadi malah itu salah satu permasalahan. Masa pun dokter malah dan abur ngurusin aja kan itu yang perlu jadi PR di lembaga kami. Terus yang jadi permasalahan lagi yang di lembaga kami, kalau guru dari luar itu seakan-akan kurang maksimal untuk di eta admin misalnya ngomret ini kan mau guru di luar, kemudian lembaga udah semua berapa Pak, bergimana mau beli aneka sampai nawa atau mau guru di luar kerja bagaimana buat alhamdulillah mon itu kuit buat kepala menunggu terwajah. Terus di lembaga kami yang akan jadi inovasi nanti Pak, kalau memang seperti itu kami akan mendokumentasikan di video Pak, di video setiap pelajaran berlangsung. Karena kenapa? Saya biar tahu bagaimana keadaan kelas setiap guru mengajar. Karena di situ nanti akan didokumentasikan ke YouTube lembaga. Artinya kami bisa memantau area apa kerjanya guru. Pun ada kan? Pun juga pun amin hati kan itu nanti salah satu cara solusi. Jadi mau video guru sing ajar berbeda keteran. Kok video lagi pas kok dibandingkan ajar
deki eta moga bobana deki. Nah, itu salah satu inovasi. Terus berikutnya, dengan seperti itu bisa materi akan dilihat atau ditonton, dipelajari oleh siswa yang lain. Misalnya ada siswa yang tidak hadir, misalnya tidak hadir, tidak perlu tanya lagi ke guru apa materi yang diajarkan, cuma bisa buka di linknya di YouTube bahwa materi hari ini misal Al-Quran hadis tentang bagaimana membaca bacaan mat, misal itu salah satu cara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, soalnya saya masih 1 tahun berjalan jadi kepala madrasah. Ada yang lebih senior dari saya, lebih pengalaman dari saya. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nurul Hayat, RTS Umar Puro Sumber Sari Tatang. Kampas Kenal dia. Siswa pembelajaran akan menjadi aman apabila ada kepala madrasah. Berarti ada peran kepala madrasah. Ada apa dengan guru? Ini pertanyaan. Tadi sudah ada jawaban. Apa yang inovasi apa yang dilakukan kepala madrasah? Tadi salah satu inovasinya membuat video. Jadi sebenarnya bukan video itu per kelas dikasih CCTV. Kalau per kelas dikasih CCTV, kira-kira kenapa guru negatif ada sampai Ustaz Hayat? Pertanyaan penelitiannya begini. Jadi proyek kesimpulannya begini. Kenapa santri itu berperilaku seperti itu terhadap guru yang bukan orang dalam? Kenapa? Ini pertanyaan. Nah, kalau kenapa santri itu berperilaku seperti itu sudah terjawab, apa jawabannya? Dirumuskan jawabannya. WA kesampaian. WA boleh sampai. Nah, apa jawabannya? WA detik. Nah, apa jawabannya? Jadi kenapa santri itu berperilaku seperti itu terhadap ustadz dari luar? Misalnya jawabnya karena ustadz dari luar kurang kompeten. Sampai jawab lagi. Apa betul ustadz dari luar itu tidak kompeten? Jadi artinya rangkaian-rangkaian itu nanti akan menjadi solusi dari kepala madrasah, guru luar atau guru dalam sampai jadi dina pakun taklim. Karena di taklim ilmu apa yang bisa dilakukan dari sini itu saran saya seperti itu. Sehingga Ustaz Hayat pikir apa yang kita persoalan? Panjenengan tahu salah, jawabnya begini panjenengan sih nggak? Jangan, entar anak-anak. Cacakan deh, apapun yang ditemukan di situ, cacakan. Apa coba? Memberi Ustaz bahwa Allah tak ada. Kira-kira menurut Ustaz Hayat kurang. Kan sampai lagi. Kira-kira merasakan apa? Karena kalau di lembaga kami, Pak, yang lebih penting itu diniyahnya, Pak. Bahkan pernah kejadian dulu hampir ketika UNAS itu berbarengan dengan kuartalnya madrasah diniyahnya yang akan menjadi syarat menjadi guru tugas, maka yang diabaikan yang UN-nya, Pak. Bisa meninggalkan UN, Pak, itu. Okay. Artinya yang menjadi prioritas mereka dia. Okay. Kepala madrasahnya tinggal memberikan motivasi bahwa ilmuwan muslim itu tidak hanya fokus pada urusan dunia. Misalnya dibuat seperti itu. Contoh, beri contoh Al-Khawarizmi dengan metodika, Ibnu Sina dengan ilmu kedokteran. Itu coba diberi pemahaman yang seperti itu. Toh ketika beliau santri kita itu nanti turun ke lapangan untuk menjadi guru tugas di sana, bekal itu sedikit meskipun tidak banyak itu diperlukan. Satu. Kemudian yang kedua, panjenengan nanti
cari guru-guru, misalnya nih, guru-guru yang ngajar non agama adalah guru-guru yang alumni itu. Sementara semakin alumni dapat saya Sudah 50%, Pak. alumni di luar. Nah, Pak, saya di luar ini Pak, alumni maksudnya. Oke. Kalau sudah 50% berarti 50% kan anak-anak sudah pasti takdir berarti 50%. Tapi sisanya yang bukan alumni kan apa sudah orang. Di takdir ini kan betul lihat background dari luarnya juga, itu juga menjadi perhatian. Alumni itu penting. Jadi pula Arif guru namanya sebuah, dan belum mesti lihat dia alumni. Kalau alumni itu punya nilai plus bagi kami. Jadi pemahaman mereka beri pemahaman yang sedikit luas. Apalagi nanti kita akan masuk ke kurikulum 2022, kurikulum prototipe. Di tahun 2022 dia akan ada kurikulum prototipe. Prototipe itu nanti panjenengan sekolah madrasah merdeka belajar madrasah apa? Merdeka belajar betul-betul dipasrahkan ke lembaga. Betul-betul dipasrahkan ke lembaga. Contoh mata pelajaran Al-Quran hadis, fikih, SKI, akidah akhlak. 2 jam. Agama Islam 8 jam. Nanti maunya bisa, maunya misalkan pendidikan agama Islam 8 jam. 8 jam itu bisa guru parsial 4 orang yang guru. Panjenengan situ kelas bisa 40 langsung masuk sekaligus selama pembelajaran 8 jam, mulai dari korektor sampai kordon bisa lagi. Dimulai korektor sampai kordon 4 orang masuk ke kelas. Saya kasih contoh sedikit aja. Ini kan sampai bisa berinovasi nanti, berinovasi. Makanya gentar menggunakan kritak di orang lain, orang boleh sambil tak pengawas. Dulu tak pernah takut. Jadi 4 orang masuk ke dalam kelas. Saya kasih contoh, kembali lagi ke contoh yang kemarin. Kita akan membahas tentang toharoh. Coba, aspek fikih toharoh itu yang akan dijelaskan tentang apa? Bersuci. Aspek fikih. Apa? Fikih. Boleh saya jujur atau tidak? Saya umum tapi ya. Jadi dengan matematika kita mengerti Bapak Ibu. Misalnya tadi aspek fikih toharoh berarti alat-alat yang digunakan untuk toharoh, syarat-syarat toharoh dalam ajaran nasi kocai. Fikih aspek fikihnya yang menjelaskan guru fikih. Ketika dapatkan sejarah toharoh yang menjelaskan SKI. Ya berarti orang SKI kudu tahu sejarah toharoh dalam konsep Islam. Tidak lagi berpedoman pada kaitannya yang sekedar. Kemudian yang ketiga, adab toharoh. Adab toharoh. Dalam orang sakit apa sih percatuan dalam adab dari adab yang menjelaskan. Bukan tidak. Bapak yang ketiga, yang keempat nanti dalil nakli tentang toharoh, ayat-ayat Al-Quran tentang toharoh. Kemudian apa asbabun nuzul tentang ayat tentang toharoh, hadis-hadis tentang toharoh, asbabul wurud tentang hadis toharoh, arti kata per kalimat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dalam 1 hari pembelajaran toharoh cukup 1 hari selesai. Pas tanya lagi nak kan, mari ajar mekontum, tanya lagi. Oleh apa tidak? Pakun aja, oleh toharoh. Oleh toharoh, insya Allah dia akan paham. Ini salah satu karakter dari kurikulum 2022. Sehingga praktik anak-anak di dalam kelas, kalau itu bisa dilakukan. Pertanyaannya semacam mampu guru melakukan kolaborasi antara satu dengan yang lain dengan menurunkan ego masing-masing. Apa orang dalam kelas ketika bicara tentang toharoh, maka sejarah toharoh orang SKI sejarah toharoh itu berawal dari ini dia
sejarah yang dibaca. Sehingga anak-anak ketika dia ada di satu topik, dia tahu semuanya. Oh, contoh. Ini kan ditulis di pagi, malah sampai pada ording ini. Udah nika norok pelajaran kurikulum 2022 yang kita pental karena kamu sudah di Kementerian Agama. Oleh 2 bulan ikuti ada 3 orang dari Kementerian Agama ikut daftar mandiri, anak oleh sekolah penggerak kalian. Saya ikut di situ menjadi tim ahli sekolah penggerak. Noraki pelatihan. Kalau bulan ini kamu dari Kementerian Agama langsung langsung dikeluarkan. Ya sudah, kita harus terima itu. Tapi saya dokumen ada semua, termasuk contoh kurikulum operasional satuan pendidikan sudah punya. Seperti apa konsep kurikulum saya sudah punya. Karena berjenis seperti tentang pembelajaran. Makanya tipe pembelajaran pada kurikulum 2022 itu nanti ada 3 Pak, model pembelajaran. Problem based learning, project based learning, discovery learning. 3 ini dipakai. Pertanyaannya sekarang, apa guru sudah paham dengan 3 konsep model pembelajaran ini? Nah, makanya kocok guru sampeyan baik ngajar agama, tak ngajar agama, sing ngajar kitab, tak ngajar kitab, kocok tolong. Problem listening berangkat dari persoalan, project listening berangkat dari praktek, discovery info ini. Kalau 3 model pembelajaran sudah dikuasai oleh guru masing-masing, maka kepala madrasah kalian harus jalan. Pertanyaan, guru sampean tidak bisa ngebantu. Guru gula maksudnya, guru gula guru bisa ngebantu. Guru gula semester kemarin saat karena di pemerintahan kan di Kementerian Agama kan di Sorong satu aja model pembelajaran. Kemarin saya menerapkan model pembelajaran project based learning. Guru wajib agawai RPD project based learning, guru wajib ngajar ngakui project based learning. Satu semester. Satu tema kemarin pada saat pandemi. Satu semester, satu tema. Punya terlalu banyak waktu yang terbuang memang. Tapi kan guru pasti paham ke project based learning. Yang saya lakukan, tapi discovery learning dan problem based learning belum. Oke, itu saran saya sudah kayak ya. Jadi nanti silakan apa murid yang mata anda untuk guru dari luar. Kalau model pembelajaran kurang bagus berarti guru kalau saya lebih cenderung guru tak bisa mempengaruhi muridnya, meyakin muridnya, dan muridnya bisa detik. Saya pasti ini aja. Tapi gula cerita soalnya. Mon gula ngisi SK pengalaman insan tuh, pengalaman insan tuh. Saya ngisi di MT1, padahal saya banyak tak kenal juga. Tidak masalah. Ngajar di ngisi di sini aja. Tidak masalah. Karena tidak masalah dalam arti bahwa saya ketika menyampaikan dan panjenengan menanggapi apa yang saya sampaikan, tidak masalah, kita artinya aktif. Apalagi dari tes 3, apalagi dari daerah Hulu dan Pasir, karena di Bulan TV. Dan ketika masuk ke MTS di Bata-Bata, ada 3 KKN di sana. Jadi KKN Bata-Bata, KKN Bermanja, dan KKN Umur Pulau ya. Pegantenan. Yang pegantenan tidak ada yang ngobrol, tapi pertama pada saat saya masuk, ini kan istilah Moses mas. Ini kan mungkin berisi KKN kota. Jadi muncul di situ sudah kalau saya lebih cenderung kalau proses ketidakpercayaan dari ketua KKN lebih-lebih kepala madrasah negeri itu tinggi. Saya kan madrasah negeri. Semua kepala madrasah negeri sama hampir lebih. Yang kemudian ini kan istilah. Akhirnya dia kegiatan itu tidak serius bagi kami. Bahkan tertolak menyatakan begitu. Sosial bagus, tak serius nanti sampai 15 menit malam pada sore tak 30 menit. Karena saya punya strategi juga bagaimana cara mematikan orang-orang tertentu itu tadi. Jadi kemudian muncul dari istilah Moses yang saya tidak tahu Moses itu apa. Moses itu ya saya juga nggak ngerti apa itu Moses dan lain-lain. Sehingga saya juga tetap Moses itu. Oke, tidak apa-apa. Saya mulai faktanya
dari sisi fakta orang tak ngerti kau itu kan maki orang salaman kan pak TPT kan itu mesti tak ngerti udah dari kenapa kan udah sampai bersalaman ke orang mau pada tak langsung dari situ ada udah kelihatan beda itu dulu di sana dan gue kata orang angkos ada 15 menit tikel bulan caca 15 menit caca pertama aduh ada tuh 5 hari pak berjuta dari kak kenapa boy harus sabar tuh sudah ini cara ini biar jadi pelajaran kita bersama saya ngobrol A, B, C dengan cara saya termasuk orang yang minta Moses yang tak ingin dia berarti lagi langsung Ustaz, anak sampai mati di kepala bahasa seperti biasa anak sampai mati di kepala bahasa dari jawaban-jawaban itu yang saya olah saya kasih teori mungkin mereka juga alumni Pondok saya kasih ayat Al-Quran saya kasih hadis 15 menit langsung mudah saya jagoan langsung baca mundur itu pak materi ini mungkin kayak ini ngaji kan saya kasih itu debat ke jangan satu pak yang seperti itu semua tuh kalau seperti ini penting pak penting pak dibudin kemudian setelah itu ya terus karena sudah kita lakukan terus pendekatan kepada mereka itu mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan kita itu penting bagi keberlangsungan madrasah termasuk sampai dengan pesimis dulu ketika ketua KKN sampai dengan pesimis dulu mak guru mau bawa apa bawa ini pesimis kalau saya tidak pesimis kita tetap dengan optimis benar kenapa hadis kenapa yujadid fi kulli sanami amr dari siapa? Ada Allah yujaddid sanami setiap 100 tahun bahasa muda boleh tahu setiap 100 tahun Allah itu akan memperbaharui kehidupan ini. Coba bagaimana kalau kurikulum tahun 75 tidak diubah menjadi kurikulum 84? Bagaimana kurikulum 94 kalau tidak diperbaharui menjadi kurikulum 96? Begitu berikutnya, kurikulum 13 tidak diperbaharui menjadi kurikulum 22. Dari mana jenis sekolah? Kalau tidak diperbaharui. Gula bisakian gini pada saat lahir, gula lahir atau memang ada listrik masuk. Masa kurikulum ada listrik yang tidak masuk dengan listrik yang masuk? Tahu? Perubahan kedua, nyomot TV lah, kecuali mati. TV nya benar-benar dua. Hotel jalan. Saya baca TVRI. Perkembangan masuk oleh banyak bisnis warteg. Gini, dia bos. Di mana-mana ada warteg. Mati TV warteg. Kemudian bisnis warteg. Di mana-mana ada warteg. Semakin ada warteg mana? Sebagian bisa kita negeri. Inilah kebutuhan kita sehingga saat ini kurikulum itu dirubah seperti agar mengikuti perkembangan. Kita kok sampai sini senang-senang. Bahkan Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan kepada madrasah untuk menjadi madrasah betul-betul merdeka. Jadi contoh kedua, ini contoh biaya. Semakin apa manfaat dari seluruh bahasa Indonesia? Cucuk, coba tako. Dulu PAI ada saya cucuk, makanya bahasa Indonesia ada saya cucuk kerja. Kenapa senang pesan? Gue doain dia. Kapan guru bahasa Indonesia? Guru apa? Kalah. Betul. Apa? Anjing, tapi kan background bahasa Indonesia. Betul. Kama. Betul. Tangan buat profesor. Dari kami.
Kita ujian dulu, mesti ujiannya multiple choice, tidak ada terus. Bahkan terkena kesehatan soal mau nggak atau KKN ngampung soal. Nah ini kemarin. Mereka belajar tidak seperti itu. Apalagi sekarang guru bahasa Indonesia. Apa manfaatnya anak-anak diberi soal multiple choice? Matematika, apa manfaatnya anak-anak diberi soal multiple choice? Apa manfaatnya? Kalau dulu manfaatnya karena anak-anak ending ujian nasional yang soalnya multiple choice, pilihan ganda. Itu endingnya. Tapi kalau sekarang, apa target guru bahasa Indonesia sekarang? Kalau guru bahasa Indonesia masih ujian, anak-anak masih tetap menggunakan multiple choice, berarti guru bahasa Indonesia tak ada inovasi. Sekunder tidak. Ini contoh pembelajaran kurikulum 2022 prototipe. Guru bahasa Indonesia kolaborasi dengan guru IPA. Misalnya IPA sama coba sepakat. Pak, jangan kebakar, jangan tak kaca. Berapa? 6. 6 lo beto. Lima yang sudah sebut 5. IPA 5 jam. Banyak mungkin. Untuk guru ucap dulu ada mata aja. Jadi IPA berapa jam? Ada saya sebut. 5 jam. Bahasa Indonesia berapa jam Pak? 6 tambah 5 berapa? 11. Panjenengan guru IPA dan guru bahasa Indonesia bisa kolaborasi. Portento sampai kontum 2 guru Pak Masuk dari kelas. Situ EPA praktek. EPA praktek tentang ini kan namanya project based learning. Project based learning. Guru IPA ingin mempraktekkan tentang bedah kelinci tentang apa yang apa nyaman dulu tak bedah gue IPA. Kenapa nyaman membedah kelinci? Ada dia. Gue bahasa ada dia. Gue agama ada dia. Bukan. Misalnya lagi, saya coba kasih yang sederhana karena belum punya orang IPA. Bedah kelinci. Saya Pak Masuk ya, bukan guru IPA tapi guru bahasa Indonesia. Kenapa saya lakukan guru bahasa Indonesia? Guru IPA. Guru bahasa Indonesia dan guru IPA agama RTP Arifin. Perencanaan bersama. Kan setiap praktek itu membutuhkan laporan akhir. Sehingga perencanaan laporan seagama guru bahasa Indonesia. Sistematika laporan guru bahasa Indonesia. Mengamatinya, cara mengamatinya guru bahasa Indonesia, guru IPA juga mengamati. Kemudian laporan penelitiannya guru bahasa Indonesia saya lakukan. Ketika guru bahasa Indonesia saya lakukan, saya menjelaskan ke anak-anak. Jadi ketika dia menyampaikan ke anak-anak, model kerja kita sekarang pertama step 1, anak-anak silakan mengamati kelinci yang sudah disembelih dengan cara 1, tentukan apa yang akan diteliti. Guru bahasa Indonesia yang ngomong. Ketika bicara konten, materi di dalam guru IPA yang ngomong. Sehingga nanti laporan bisa selesai. Laporan dibuat dengan sistematika seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga guru bahasa Indonesia cara membuat pendahuluan seperti ini. Guru IPA jadi suatu pendahuluan terus. Tapi hasil pengamatan step 1, step 2, step 3 ada kolaborasi antara guru bahasa Indonesia dengan guru IPA. Mereka belajar. Ampun, sini banyak contoh. Cukup dua. Aku tak terima. Kita beri contoh selain dan dikatakan sengaja saya coba sampaikan step by step mana sampai mereka tertarik dengan kurikulum 2022. Oke, saya kira cukup untuk Ustaz saya. Sekarang berikutnya, kasih mas. Sekarang saya kota. Tahu sakit kaku, saya sekolah dua kakak lagi. Ya ada yang cerita.
Haji Dr. Muhammad Khalis Sejadi, bahwa alhamdulillah dan dalam sebulan kemarin saya diberi materi untuk tentang penelitian tentang supervisi. Maka saya beberapa hari yang lalu memanggil satu guru bahasa Indonesia untuk mengajar sebelum ujian PAS. Setelah itu ya saya kasih poin-poin yang harus dipenuhi sebelum pengajaran. Ya alhamdulillah guru yang saya suruh untuk dipervisi akhirnya melaksanakan, dan alhamdulillah bisa dikatakan baik karena sebagian sudah menyelesaikan tugasnya. Ini mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Karena memang guru itu ya RP sudah buat, terus dan promis sudah ada. sudah dilaksanakan. Ini Pak mungkin Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Entah aku saya tahu dulu lah Pak. Ternyata ada di saya kabar dulu, ternyata ada di saya kabar dulu. Ketika sarjana melakukan supervisi, memotret apa yang terjadi di dalam kelas. Bukan guru membuat RPP, bukan. Apa yang terjadi di dalam kelas, itu yang dipotret. Kan saya boleh curiga ketika panjenengan menyatakan baik, sampai tidak melakukan supervisi. Kun sampean di CM instrumen supervisi. Jadi harapan saya di dalam kelas itu potretnya seperti apa? Masa semoran. Ketika bicara baik, sebaik apakah madrasah panjenengan kalau diukur dengan MTSN 1 mana? Kalau diukur dengan MAT IC di sana. Jadi ukuran kita bagaimana memotret. Kita tidak boleh kenapa Finlandia, Korea Selatan itu sampai dikatakan sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Korea Selatan bisa menggeser Finlandia, dikatakan sebagai pendidikan terbaik di dunia. Karena anak-anaknya, bapak dan ibu gurunya, dan pengelola madrasah, pengelola sekolah, mau mengkoreksi dirinya sendiri, tidak membaik-baikkan apa yang dilakukan. Kalau madrasah atau sekolahnya itu memang tidak baik, dia ungkapkan tidak baik, agar ada apa-apa yang harus kita kerjakan itu berikutnya kita memperbaiki sistem. Ketika kita sudah menyatakan baik apa yang dilakukan kita, baik, mau kita diada berbagai programnya. Ini kemudian akreditasi Pak, mengakreditasi nama Pak Genten dipakai oleh nilai baik, bahkan aman baik. Itu gambaran saya. Sehingga ada celah tadi seperti Ustaz Hayat tadi disampaikan, seorang Ustaz Arif. Ustaz Hayat tadi sudah buka sebenarnya kan aib madrasahnya, tapi tidak masalah itu. Sehingga tadi pernah kirim ke lain, ini kebak Ustaz di warna karena tak ngerti sekali. Pak Kun nang madrasah sampean boleh tidak tidak benar. Pak Kun boleh ini makin tak sama total, tapi boleh besar Pak. Pak Kun boleh tidak nikah. Yang pakai tempat hari itu aku berpikir pada guru sih ngajar di dalam kelas saya akan jadi anak-anak betul, dan itu fakta. Pada ukur ketika disupervisi, kalau di kemarin yang tes satu itu ada guru yang ketika disupervisi kelas itu baik, gurunya menjadi baik karena mempersiapkan diri karena dia akan disupervisi.
Sehingga supervisi itu penting bagi guru. Bahkan tidak hanya satu guru, semua guru wajib supervisi karena perbaikan proses pembelajaran, perbaikan prestasi. Jika supervisi itu. Jadi artinya bahwa di dalam kelas itu apa yang terjadi di dalam kelas itu yang penting sebenarnya. Saya kaki nak anda lemah, mungkin lagi guru belajar. Dia lemah nangkap pada lemah berarti. Saya minta kaget nangkap pada lemah. Padahal udah kamu tak kaget pernah ngajarnya dengan Amin Buki sekitar tahun 97, sekitar tahun 97. Kita betul pernah ngajar sekitar tahun 96. Baik, cukup. Terima kasih Ustaz Muadi Arif yang telah memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh panjenengan di MTS Al-Amin Buki. Situ ngerek Ustaz. Kenapa? Presentasi kan? Ya kan? Wah, ini sudah siap. Siap. Dinas. Kota dengan bener kota. Ode gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi, Bapak dari MTS Latar Fisik yang Benar, Kecamatan Tulungagung, masuk KKM MTSN Merdeka. Ini saya didaulat maju oleh teman-teman untuk memperpanjang waktu katanya. Jadi bukan siap dan tidak siap, tetapi yang pasti apa yang menjadi bahan materi dari kemarin itu kami belajar, berusaha untuk memenuhi begitu. Urusan baik tidak baik itu nanti urusan belakang, karena biar kami belajar dari Bapak memberikan kami pencerahan gitu. Baik, jadi sebagai mana materi pada ini satu kemarin, tugas yang diberikan kepada kepala madrasah itu adalah supervisi kelas. Dan ini merupakan salah satu tugas dari kepala madrasah, supervisi kelas, kemampuan entrepreneur, kompetensi sosial, kompetensi apalagi 3 manajerial itu merupakan salah satu tugas kepala madrasah. Dan saya sebagai orang yang masih belajar Bapak, sebagaimana saran yang telah disampaikan pada Pak Holis pada hari kemarin, kami hanya fokus kepada apa yang menjadi lembar kerja yang telah kami dapat dari pelatihan ini. Jadi pertama, kami sudah menyusun jadwal supervisi. Jadi ini mohon maaf, mohon dilihat Bapak, ini jadwalnya. Jadi kami sudah siap. Dari jadwal ini kami kemudian mengadakan musyawarah. Ada beberapa ilmu yang saya melibatkan sekolah, di samping kepala madrasah saya juga melibatkan waka kurikulum yang kompeten dalam mengatur jalannya pembelajaran madrasah. Kami juga mengajak salah satu guru untuk memahami apa yang menjadi tujuan dari supervisi kepala madrasah yang akan dilakukan. Kemudian kami juga mengajak komite madrasah, walaupun di dalam teknis pelaksanaannya komite madrasah itu tidak ikut secara langsung, tapi paling tidak sebagai kepala madrasah saya dapat dipahami oleh beliau bahwa saya melaksanakan tugas supervisi kelas itu. Dan secara teori kalau tidak salah mohon bimbingan Pak Holis, supervisi kelas itu minimal kita lakukan 2 kali dalam satu semester. Jadi totalnya mungkin kita bisa melaksanakan 4 kali dalam satu semester. Supervisi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak, bahwa memotret apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi kami sudah mendapatkan bimbingan dari pengawas bahwa supervisi guru itu tidak berada di depan, tetapi berada di belakang, sehingga semua visualisasi yang ada di kelas itu dapat dipotret oleh seorang kepala madrasah. Apa hal-hal yang penting
yang menjadi instrumen dari kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi, alhamdulillah rupanya di dalam lembar-lembar kerja ini sudah lengkap. Sudah lengkap, ada lembar kerja 1, ada lembar kerja 2 sampai lembar kerja dan seterusnya ada sampai lembar kerja 8. Nah ini Bapak. Oleh karena itu saya mempunyai inspirasi bahwa seorang siswa yang hebat itu hanya dilahirkan oleh guru-guru yang hebat. Siswa yang luar biasa ini hanya dilahirkan oleh guru-guru yang luar biasa. Kita dapat melihat saja anak-anak yang mempunyai prestasi yang luar biasa itu karena pembimbingnya gurunya juga luar biasa. Andi Octavian Latif di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar tahun 2011 itu karena dibina oleh seorang pembimbing yang luar biasa. Dia SMA 1 itu, sehingga outputnya juga luar biasa. Oleh karena itu gilirannya adalah seorang guru yang luar biasa ini harus memang dikendalikan oleh seorang kepala sekolah yang juga luar biasa. Seperti MTS Berbungur ini yang saya kenal karena memang Pak Polis adalah Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Polis. Nah, kita belajar dari beliau sebagai mentor kita. Apa yang saya potret? Yang pertama, Bapak, saya potret bahwa guru itu harus membekali diri dengan senjata, dengan alat belajar yang memang menjadi kewajibannya, yaitu membuat RPP. Jadi saya sebagai kepala sekolah, RPP itu memang langsung saya tanda tangani sendiri, bahkan saya minta untuk ditulis tangan di madrasah saya. Saya minta tulis tangan RPP itu. Sebab kalau hanya berupa lembar-lembar fotokopian seperti ini, bisa saja para guru-guru itu memfotokopi. Kopi pasti. Copy paste. Jadi kami minta ini sendiri. Jadi setiap saya masuk, Bapak, hari Sabtu dan Minggu saya masuk di sekolah itu, dan Kamis, Rabu, itu tumpukan segini saya tanda tangan. Tanda tangan. Jadi RPP itu. Jadi kita tahu bahwa RPP itu turunan dari silabus ya, dari Promes, kemudian dari silabus. Nah, RPP itu turunannya. Ini harus ada ini. Dan saya lihat betul. Nah, kemudian sebelum kita melihat secara visual dari guru yang mengajar itu, kita sudah bisa melihat dari RPP-nya. Bagaimana dia melaksanakan persepsi, bagaimana dia prosesnya, kemudian bagaimana membawakan diri seorang guru di depan anak-anak, kemudian bagaimana dia evaluasi dan bagaimana dia mengadakan follow up evaluasi yang dilakukan. Jadi seorang kepala sekolah yang mengadakan supervisi di kelasnya itu, ya insya Allah tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian yang terakhir dari supervisi yang digunakan itu kan memang harus ada feedback, Bapak yang ada feedback. Jadi dipanggil guru-gurunya, Ibu, mohon maaf pada saat saya mengadakan supervisi, rupanya ini hal-hal yang perlu Ibu Perbaiki. Ini yang perlu Ibu lakukan perbaikan ke depan. Dengan cara begitu, teknis seperti itu, insya Allah seperti itu ya sudah bisa dilakukan dengan baik. Karena prinsip kita, apabila sekali lagi bahwa siswa yang berprestasi yang baik, yang luar biasa hanya bisa dilangsungkan oleh orang-orang atau guru-guru yang luar biasa. Kemudian inovasi, sepertinya bukan inovasi nih ya, Pak Oris. Kita ini dulu mengenal apa yang disebut dengan pakem, Pak ya, pendidikan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Jadi yang disebut dengan pakem itu pendidikan aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi kalau zaman dulu guru mengajar di kelas kemudian muridnya ramai, itu dianggap tidak menguasai kelas. Sekarang sudah tidak begitu lagi, tidak harus begitu. Jadi ramainya ini harus dilihat dulu. Kalau memang ramainya itu mendiskusikan pelajaran yang sedang dipelajari dalam rangka misalnya anak-anak itu memfollow up metode komunikasi 3 arah misalnya, guru memberikan respon, kemudian anak itu
tetapi ramainya itu ramai yang konstruktif gitu. Jadi ramai yang bagus gitu. Jadi para kita ini harus kita bantu. Seorang kepala sekolah kalau melihat atau mendengar salah satu kelas ramai itu kalau lucu, apa sih kalau lucu nama pas kelas ramai kan begitu. Tapi kalau sekarang tidak, justru bagaimana di kelas itu bisa hidup suasananya. Jadi tidak seperti saya dulu pernah mondok dengan Ustaz Mahdi ini, tidak berani menatap dulu dan begitu pada saat sorogan ngaji ketak kuning gitu. Jadi kita memang di rumah ta'lim itu kan membatasi diri untuk lihat wajah guru ta'lim. Tetapi dalam pengembangan metode pembelajaran sekarang ini, guru di mana guru bisa menjadi teman belajar, guru bisa menjadi fasilitator, guru tidak menjadi satu-satunya sumber pembelajaran, ini juga yang penting. Maka kelas itu sudah akan mempunyai warna yang berbeda sebagaimana warna-warna. Jadi metode pembelajaran salaf dengan metode konvensional sekolah seperti ini rupanya memang ada perbedaan-perbedaan, dan kepala madrasah harus betul-betul bisa memaknai, menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semuanya para kepala madrasah ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mudah-mudahan sekali lagi karena kepala madrasah itu kepalanya guru, bagaimanapun kompetensi kita, kemudian apa-apalah yang segalanya ada di kita ini harus lebih baik dari seorang guru. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan, mohon maaf hanya sedikit saja. Saya tidak terlalu berbicara masalah narasi-narasi yang ada di sini karena ini akan dikumpulkan ya Bapak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga kepada ini salah satu teman saya juga, mentor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnadi dari Target Sidang. Ada beberapa yang bisa kita ambil hikmah. Misalnya salah satu inovasi, mungkin kalau disebut inovasi ya bisa saja mengajak komite. Mengajak komite itu juga bagian dari bagaimana kita melibatkan orang tua siswa. Bahkan kalau kita mau sebenarnya satu ketika kita bisa mengundang komite madrasah kita untuk datang ke madrasah itu melihat bagaimana cara guru mengajar dalam kelas. Itu jauh lebih bermakna bagi guru sebenarnya. Tapi kudu siap dia. Kepada di guru kudu siap. Misalnya Pak Kepala di konsep saya punya program agar wali murid bisa melatih bagaimana cara putranya ketika putranya diajari. Maka kepala madrasah harus menyiapkan diri guru yang baik-baik. Jadi ketika ada wali murid hadir di madrasah ingin melihat bahasanya, ingin melihat anak-anak ajar, tapi sebenarnya kan perlu tahu dan kita jangan guru sing ajar. Tapi kalau sudah terbiasa di supervisi seperti apa yang disampaikan Pak Kusnadi, saya yakin wali murid akan menambah kepercayaannya untuk bisa memotret sebenarnya tentang anak yang guru. Jadi beberapa ada meskipun bukan tidak dikatakan inovasi, misalnya tadi RPP ditulis tangan untuk memberikan bukti bahwa mereka buat sendiri misalnya. Meskipun tak copy paste sampai pakai kan tetap si copy paste tetap itu benar. Tapi kadang kembali kepada bagaimana sebenarnya menjadi kepala madrasah yang baik. Tentunya tadi sudah saya catat sebenarnya Pak Kusnadi tadi, siswa yang hebat itu dilahirkan oleh guru yang hebat. Saya sudah tulis, mau tak konfirmasi, tapi ternyata dinyatakan juga. Tapi guru yang hebat itu berawal dari kepala madrasah yang hebat. Artinya, para guru dapat dengan kalau hebat. Berawal dulu dari kepala madrasah yang hebat. Jadi saya kira Pak Kusnadi sudah hebat, sehingga tinggal memotret guru-gurunya yang hebat itu untuk menjadi siswa-siswa yang hebat. Kalau siswa hebat, guru hebat, kepala madrasah hebat, maka Kementerian Agama hebat, Kementerian Pendidikan hebat, kemudian Indonesia akan menjadi Indonesia yang hebat. Jadi ini perlu maka dari guru bukan dari guru. Oh, boleh bikin dengan si Pak Doni bikin. Ini terakhir ini ngirim siapa merasa kepala madrasah ini Aceh tapi dulu. Ya. Bukan.
Sering mau ibu maju ke ada heboh. Besar suara pun di bini. Toju bu, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Wulandari Pak dari MTS Atas Bandung. Bu, Bu. Tepuk kamera, Bu. Mohon maaf sebelumnya karena mungkin sedikit pengalaman yang kami alami atau sudah kami jalani selama ini. Di sini mungkin begini Pak, kalau untuk di lembaga kami itu untuk guru-guru itu kalau dalam penguasaan materi kami rasa sudah cukup dalam penguasaan materinya. Hanya saja memang benar kata Bapak bahwa masih ada guru yang kurang menarik perhatian kepada siswa gitu, Pak. Sehingga ketika pelajaran guru tersebut siswa itu banyak yang nggak masuk gitu. Jadi bagaimana cara, jadi saya buat pertanyaan nih Pak. Jadi ini Pak, selain dari itu juga, selain dari kurang menarik perhatian siswa, guru-guru itu kami akui kurang dalam memberikan media pembelajaran. Jadi kan siswa itu kurang tertarik gitu Pak untuk belajar, hanya menonton gitu Pak. Nah kami sebagai kepala madrasah, bagaimana untuk bisa meningkatkan semangat guru-guru itu dalam lebih banyak berinovasi atau mengeluarkan ide-ide untuk media pembelajaran sehingga siswa itu lebih tertarik untuk belajar gitu Pak. Diojin Banai. Nah, itu menjadi salah satu faktor Pak. Salah satu. Jadi salah satu. Jadi memang semuanya berawal dari ya dari finansial gitu Pak. Tapi apakah ada cara selain iya ya dari gaji itu Pak mungkin. Iya mungkin salah satu Honor. Honor. Bukan gaji, Pak. Gaji, Pak. Jadi mungkin selain dari faktor itu Gaji mungkin belum. Bapak mempunyai cara lain gitu Pak agar guru-guru itu bisa lebih semangat gitu Pak. Apa yang harus kami lakukan? Kalau masalah itu ya saya kira sudah cukup lah Pak. Kalau untuk ya enggak Pak. Rahasia. Boleh, Bu. Tidak Pak. Terbuka, Bu. Jangan tertutup. Karena ya tergantung dari setiap masuknya Pak gurunya Pak. Baca. Kalau Ibu bercium, Bu. Masa usah sebutkan Pak. Enggak apa-apa, Bu, permandian, Bu. Udah, Kalau ingin memperbaiki sistem itu ngapain kita harus masuk? Kalau tanya ke guru saja, kita guru dibayar berapa? Saya bayar satu kali hadir 100.000, tapi bukan itu 100.000. Misalnya seminggu kancah bulan naksir kontrak dengan saya 6 hari mau masuk per pekan. Maka 6 hari ini kita bayar 600, bukan sekali dalam 600 itu kita bayar 1 bulan 600. Dia ngajar atau tidak ngajar, mungkin dia hadir madrasah 600. Kata saya. Jadi memakan dengan satos kan? Mau berdari satos berarti kan dibagi pas. Sekali hadir dia 25.000. Dia ngajar berapa jam pun dia hanya dibayar 25.000. Bisa contoh, ya contoh. Tapi ketika kontrak lain dengan kami, selain dari mengajar, dia misalnya ini contoh terbuka kita. Tahu salah aku hubungan dengan ini kan ingin memperbaiki sistem namanya. Salah satu keunggulan Korea Selatan itu bisa membayar guru satu bulan itu 65 juta per bulan. Kalau di Finlandia besar lagi 102 juta per bulan rupiah kalau di rupiah. Nah, kalau kontrak dengan kami teman-teman guru, saya cuma ini seperti akhir tahun seperti sekarang, saya tidak mau Bapak dan Ibu tahun 2022 kan tugas anggaran di posisi Bapak dan Ibu di tahun 2022 akan masuk ke madrasah berapa hari? Saya 6 hari Pak, oke 6 hari.
Selain 6 hari Anda akan mengerjakan apa? Akan bekerja apa? Saya akan isi strategi bulan Pak. Apa strategi bulan ini? Pramuka. Oke, pramuka akan isi dalam 1 pekan berapa kali? Kalau pramuka sekali hadir saya 25.000 kalau dari dalam. Kalau orang tua 35.000. Oke, sekali hadir 25.000. Kalau kali 4 berarti 100.000. Berarti 600 tambah 100 sudah 700. Oke, apa lagi yang mau dikerjakan? Saya ingin buat berita Pak di website. 1 berita 50.000. Dalam 1 bulan mau buat berita berapa? 2, oke, 100.000 lagi 800. Bisa saja dia dalam 1 bulan 51 juta, tergantung dari kinerja mereka. Dari kinerja mereka ini kalau bicara terbuka dan bicara baik-baik. Tapi saya kira di kalau di madrasah swasta yang sering kami kelola, saya juga mengelola madrasah swasta. Sebelum saya melakukan tes dari tahun 98, kedua nikah ajar madrasah swasta saya jaga sambut doa menurut. Belajar kami sambut doa. Hampir pada belas game mana kelas. Kamu ujung-ujung irwaki akan silap. Itu saya di situ dulu. Tapi barokah enggak. Biasanya di madrasah-madrasah swasta itu mereka dibayar jam per jam, bisa saja per jam 5.000 seorang. Biasanya dibayar per jam, kemudian dia masih dapat transport. Ya benar. Memang tidak bisa menggaji seperti OMK, kenapa dibayar OMK? Oh dia menggunakan jam ngajar misalnya dia ngajar 10 jam dikali 5.000 berapa? Seket ditambahin dia ngajar berapa hari? Per harinya transportnya per hari dihitung 15.000 misalnya. Jadi hitungan itu sebenarnya real sudah. Bagaimana caranya? Ya boleh jawabannya. Makanya terus aku sampaikan. Bagaimana caranya agar guru itu bisa semangat belajarnya? Coba ditunjuk di sebelah Masjid Joko Karya, Yogyakarta. Masjid Joko Karya itu begini. Ada jamaah, taruhlah ini jamaah Masjid Joko Karya 100 orang. Jadi Masjid Joko Karya di akhir tahun di Desember ini biasanya membuat anggaran. Masjid Joko Karya selama tahun 2022 nanti akan menghabiskan anggaran 100 juta. Berarti kalau 100 juta kebutuhan anggaran kita dari jamaah, berarti jamaah 100 orang kan 100 orang untuk andi beban macet 100.000 per orang dalam 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan masjid selama 1 tahun. Ada nikah keren di Masjid Joko Karya, kemudian dihitung 100.000 dibagi 12 berapa? Tak sama itu. Ini contoh itu. 100.000 dibagi 12 menjadi 8.333,33 bagi lagi 4 bagi 4 sebulan kan berapa minggu? 4 juta 2.000 belum berapa. Ini diumumkan ke jemaah. Baik jemaah, anggaran kita di tahun 2022 kita menghabiskan anggaran 100 juta. Jamaah, ini motivasinya. Jamaah tinggal menabi panjenengan nanti obat, panjenengan hanya di kewajiban per hari Jumat nyetor kas 2.000 belum kalau rupiah. Atau ada 2.005 atau paling depan cek 2.000 rupiah. Manabi panjenengan apa yang lebih dari 2.000 berarti panjenengan asubsidi jamaah setak mampu. Manabi panjenengan orang dari 2.000 tak masalah. Ada kemudian jamaah itu ada yang naruh 20.000 untuk mensubsidi mereka. Baik manajemennya sampaikan ke Bapak dari Guru. Sampai dibayar segitu Bapak dari Guru. Ini bagian dari tanggung jawab moral panjenengan untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Manabi ersa cokok artinya mengubah tukang kejer dulu kan kejer sampai tak boleh kejer kadang tak boleh kejer mau sampai lebih ngajar berarti kejer sampai sedikit berjadi kejer sampai motivasi tapi bahasanya dengan bahasa yang panjenengan bahasa yang lebih elok. Jadi ada guru yang ke saya bila saya cukup ketika tanda tangan kontrak itu utang aku Pak Abdina tak benar dalam kontrak itu apa Abdina tak sesuai kalau pernah seperti kontrak Abdina tak kontrak terus jauh dan pula tanya ampun apa
saking itu dulu bisa anti target foto agak baik YouTube stop dalam satu bulan. Kemudian pada saat itu aku musibah tak bisa ke YouTube sebulan. Musibah anak ini atau apa? Kata kenapa orang di YouTube betul-betul iya saya bulan datang ke bulan kebun. Saya penting targetnya setahun buat foto di sampai harus begini. Maka tidak punya hutang kepada Allah. Itu bilang dari hutang bayaran itu kemudian diimplementasikan terus kepada Allah, dicantorkan. Sehingga ketika dia tidak ngajar, tidak memberikan pelayanan kepada anak-anak di dalam kelas secara utuh, maka guru ini merasa punya hutang, bukan punya hutang ke kepala madrasah, tak takut ke kepala madrasah, tapi apakah sangat hutang ke Gusti Allah? Lebih-lebih mereka yang punya sertifikasi. Mau sampai kepala madrasah tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi tentang motivasi itu, ngundang orang untuk menyampaikan itu, sehingga guru apa rasa? Ngajar itu tidak karena hanya tapi lebih pada panggilan jiwa. Mau bagian dari tanda ciken, tapi foto lebih boleh semua cadanya kan. Artinya maaf ya tak tentu terus jalan. Artinya kan macam madrasah lain. Artinya boleh semua cadanya kalau di sana terus jalan maksudnya dari mana? Mungkin dengan kantor biasa sebelum kerja, maka terus malam itu berapa? Kenapa sebelum kalau ada sampai segitu? Motivasi itu penting kan guru, tak cukup dengan hanya cukup baca dada ini. Tidak. Ada kemampuan madrasah seperti itu. Mana dibaca dengan tak bisa komunikasi seperti itu. Muncul si ahli, guru nangis nangis. Siapa si ahli motivator, mari kita guru atau ahli kinerja. Atau siapa itu biasanya kalau mengajar tenggul pada biasa kalau oleh bonus dari Erlangga, saya minta motivasi itu, saya minta materi motivasi itu dulu. Nah, saya kalau ke TS, saya minta materi motivasi ke dulu. Saya tidak minta presentasi rabat, Pak. Saya minta motivasi dulu. Jadi motivasi diarahkan semua pekerjaan kita itu tidak pada posisi kita hanya bekerja di dunia, tapi kita bekerja di akhirat. Itu yang penting. Mungkin kalian nanti di guru, beberapa guru sampai saya katakan kita, saya pada sulit sampai banyak tidak kita. Ada banyak saya sedikit horor, banyak berdunia. Di salah aku nanti berdunia, jadi ngomong ini kaki gua, ini kaki. Tapi lebih banyak yang berpikir tentang kontrak dengan Allah. Banyak yang berpikir seperti itu. Karena dan pula setiap rapat, kita pun saya tahu kan. Pula setiap rapat lewat dulu, saya mesti ikut kitab Sulam Bersabina. Dan pula baca Sulam, kata aku kalau ayat, kayak Pak Beris, kalau Beris, dan pula baca Sabina, kata aku seberis kalau Beris. Pula kata ibu hadis, satu hadis yang asbabul tak tahu, saya cuma kadang baca satu ayat sambil menunggu teman-teman yang akan rampung. Jadi kita ngaji dulu sama-sama. Contoh, kita membacakan masalah. Contoh, tak seperti negeri Aceh pernah muncul, benar negeri kami swasta sama. Karena ketika guru matematika tak pernah muncul, bisa sholatnya, berguru dan pulang. Sholat ketika sholat, benar mereka belajar video serkanya. Dari ketika sholat tak ketika bumi. Sana kita sholat. Asa dan berdirikan, terjadi apa? Tak tahu. Tapi kita sebagai orang yang syariah, kita coba dengan cara guru, mereka sambian guru. Sambian sholat, kalau sholat mati banyak tinggal di kabur. Pas dulu lagi apa? Dan ada dari Allah. Sesi kantor kerja dari sambian kan? Terus itu betul. Saya tidak tahu. Tapi pada saat rapat itu saya baca mas Allah sujud di sab'atun. Yang sabina betul. Engkau tanah sujud dikasah menurut versi manusia. Nikah paham Imam Syafi'i. Nikah lamun sepeto angkau tanika nyetim kabur. Ini
lagi. Napa? Situ. 2 sampai ketok. Tidak Pak ketok. Kita Bapak silakan beri Pak. Beri contoh kasus. Beliau tidak tersinggung Pak. Karena beri contoh. Aku apa sih lain ganjar, pasti lain tahu sih mana kita. Jadi ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan kepada para bapak dan ibu untuk menguasai sistem di sini. Jadi itu cara. Tidak selamanya guru ketika ditegur. Belum menegur guru contoh negeri belum kunjung tiga. Mereka menggunakan mereka nyatakan saya nama apa? Nama dan bin. Guru ketika tak menikah, kita tegur sistem guru. Bu, ini kan artis. Pertanyaannya boleh dari dan banyak orang saya tanya. Punten apa? Maka aku nyata. Pun artis kan sudah kenal. Dia lari terdekat kemana dia cari nama sudah. Yang lain akan dipasang namanya. Pada setegur situ. Menggunakan tanya kibel. Atau cara-cara lain untuk menguasai sistem itu. Jadi tidak selamanya mencontohkan motivasi. Nyaris dekat. Punya kasih. Penceramah mengurutkan apa sih jangan sinung cemurun pangis nangis dulu nah dulu sini nangis dulu paling kesusahan sentuh lebih-lebih ketika disentuh tentang orang tua ibu bapak sentuh mereka orang ibu mereka sentuh mereka bapak mereka dan satu tanggung jawab yang tanya lagi pada saat peringatan Hari Guru Nasional kemarin tanggal 25 November saya upacara dengan anak-anak, dengan bapak dan ibu guru. Saya tidak tega sendiri ketika saya ngomong terima kasih bapak dan guru ini kan nangis. Saya tidak bisa memberi apa-apa pada bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru sudah memberikan anak-anak kita soleh-solehah. Ajar buku anak-anak nangis kata ibu karena benar wajib nangis dari itu. Semua nangis. Bagaimana agar guru itu tersentuh dengan itu semua? Karena kita tersentuh dengan itu semua, maka problem based learning masuk berangkat dari sini. Berangkat dari sini. Bersektor sakit ya. Oh coba. Ampun ya. Terima kasih. Ini kan bisa. Aku paham. Artinya, sampai kan bisa ternyata nabi materi dan ibu mengetahui kelemahan dari sisi Allah bisa tapi belum maunya sampai kan ada ya apa sih kita akan sampai sehingga cakap-cakap seperti kantor api ini kan mau mengenangin mula dan ini salah saja dan nak ada masalah lagi ya ini sampai ada masalah tentang honor sama bener kayak pun sampai apa kok saya pada lupa boleh sebagai apa keren di sini bubuan ini saya udah WA mau bagus nanti kan saya kelihatan ya asal menguasai teori supervisi Pak menguasai teori supervisi makanya dia berani mengatakan lebih bagus ditulis oke saya kira itu ada pertanyaan cukup setengah 11 satu Pak ya. Kalau memang nanti terlaksana kurikulum yang 2022 itu kan harus guru mapel harus kolaborasi. Yang jelas itu nanti kalau di swasta harus diusulkan ke pihak yang berwenang tentang BOS karena penggunaan BOS itu untuk guru honorer hanya 30%. Kan saya bisa dulu ekor. Oh apa Pak? Oh 2000 ekor penggunaan dana BOS itu sudah 50%. Oh 50%. Alhamdulillah. Tuh, saya kasar, biar ada yang mungkin saya yang cuma gula tahun berturut-turut ini sekarang persiapan juga jauh di Swasta mah yang mau dicoba. iya, kecuali Kecuali saya jerah aja ya. jadi kecuali mau dipakasi begini kan nanti dia kasih bocoran bos 2022 bocoran bos 2022 satu guru boleh HR guru boleh sampai 50%. Kemudian kedua boleh satu HR seperti yang saya sampaikan tadi mengajar ekstrakurikuler apa seperti itu HR dan satu HR itu boleh guru dari masa kalian tak usah yang benar-benar kesana
tahu saya apa nya karena ekstra kurikuler belajar lain di situ misalnya guru merangkap operator beri 1 juta, guru merangkap tapi banyak murid-murid bukan jasa kalau banyak oleh saya langsung putar ini kita apa saya paling tinggi non PNS di Super Jumur, saya HR saya gaji 2 juta saya gaji 2 juta, saya kasih gaji ke 13 2 juta, saya gaji ke 14 2 juta, 1 juta saya motor apa. Tapi itu hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Pas benar di bangunan ini kasih 1 juta. 1 juta. Gaji 13 dan 14-nya kita kasih 250-an. Nanti mana? Di dalam bos ada 2 juta. Bukan saya habiskan. Saya mentokkan dana bos itu untuk kepentingan itu 500 juta dalam 1 tahun. Kayak mentok kasih ke persen misalnya untuk kepentingan guru honorer ini. Tapi aku lebih suka aku mau lagi dia karena lebih saya berapa ribu. Lebih soleh para ribu. Dia hanya bertanya, saya hanya mau ngajar 2 hari pak. Ya udah 200 ribu. Dapat yang lain tidak 200 ribu. Boleh sih ngocak, tergula Pak Are Pak, aku ngajar baru 400 ribu. Tapi kontrak kinerja dia ada. Tapi karena datangkan kontrak kinerja, maka bukti fisik dia harus menyetorkan itu semua. Ada MTSN berumur tak mungkin pada dengan MTS lain. MTS lain bisa lebih kencang dibanding tersebut. Tapi paling tidak, orang pasti berpanjangan kalau diberikan ke orang lain menjadi pertimbangan tersendiri bagi orang lain untuk memajukan madrasahnya sendiri. Tak usah materi akhir. Mohon kepala madrasah boleh selalu mengucap mohon kepala madrasah. Mohon kepala madrasah paling sekali waktu belajar jujur. Mohon maaf. Maksudnya apa? Dobel pak. Besarnya 300. Tak kerja mulai itu. Kadang nempong. Boleh pernah berhenti kepala alia bergumur sangat jahit kayak beberapa 2 tahun. Anak bisa sertifikasi saya belajar kadang pak. Oleh di pos yang baru, guru sertifikasi boleh dibayarkan dari dana pos dengan menganut azas keadilan. Azas keadilan. Yang saya sebutkan tadi 2 juta, 1 juta, 9 juta saya non sertifikasi 1 hari saya hitung 100 ribu. Tapi yang sertifikasi saya hitung 100 ribu, yang non sertifikasi saya hitung 150 ribu. Asas keadilan. Jadi ketika ditanya, coba bedak cukis bos usianya. Mungkin kita bedak nikah, jadi kulit karena masuk anggaran Januari 2022, saya juga harus menggunakan itu. Lebih besar, Pak. Mencari swasta di nempong pak. Oke, mau itu 100. Mau itu sampai 500 ke 100-an. Saya ketok nih tuh. Ini kira Mon alamin beli tahu bos, tak kasukan bos. Beli dari tak. Itu dia lagi beli mau tahu bos. Beli tahu dia tak kasukan bos. Maka mana bila kasukan tak bos, maka konsekuensinya yayasan sebenarnya harus mencari sumber dana lain bukan dana bos yang menjamin keberlangsungan pendidikan. Saporan tenggulam adalah tenggulam pernah yang jujur saya jika ketika LT kepala alia minta belajar berapa tenggulam atau abdi nak minta belajar jujur kaya madel kok lakukan kepala kan minta belajar jujur tak mau tak jujur tak ini almarhum Rahmatullah dari Saporan nah percaya maklum jujur tak bagaimana kita minta jujur belajar karena anak penunjuk MTS kan pada dulu semakin alhamdulillah insya Allah sebentar lagi izin operasional layanan SKS FA Sumber Bumur akan keluar sudah diservis satu-satunya alia di Pamekasan Man 2 ada sebentar lagi setelah keluar izin operasional layanan SKS alia saya lanjutkan nanti MA plus keterampilan tapi kebakaran lebih orang lain lebih mulai
kecil kalau kita rujukan kan. Mohon maaf Pak, Ya. kok SMA Sumber Bungur mau SKS yang SMA 1 itu sudah di-cut karena ada kurikulum 2022. Saya singkatkan sih. Karena ada info ini Pak dari pengawas bahwa SMA 1 itu ada SKS, SMA 2 kalau nggak gitu. Nah ini sekarang di-cut karena ada kurikulum 22. Jadi kalau paling SMA 1 SMA 2 nikah peloting kurikulum 2021. Regulasi Kemenag dan Dikbud memang berbeda. Memang berbeda. Ini regulasinya. Kalau Dikbud dicabut, Kemenag pasti dicabut. Tapi jelas sampai saat ini belum ada perintah bahwa SKS dicabut. Sampai saat ini masih ada 6 madrasah yang mengajukan SKS ke pusat yang sudah diserahkan ke pusat. 6 madrasah di Jawa Timur. Jadi artinya, ya saya tidak mikir ada orang lain, tapi mengguna spesifik ke Kemenag. Kemarin sebenarnya nikah itu kelas akselerasinya, kelas akselerasi nikah diganti program SKS. SKS itu tidak menyalahi aturan karena 2 konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran paket dan sistem kredit semester. Sistem kredit semester itu bukan percepatan, Pak. Hanya layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yang bisa memberikan layanan cepat, sedang, dan lambat. Lambat itu auger. Jadi kalau SKS di-cut itu mundur. Kalau di-cut. Tapi saya kira persoalan SKS sebetulnya ada persoalan saya mana orang wajib ke SKS karena orientasi tahu salah itu, salah. Tidak sesuainya. Jadi artinya orientasi layanan SKS-nya semua siswa diubah. Bukan karena dari berbasisnya basis ketuntasan Pak, SKS-nya. Bukan basis kenaikan kelas. Ya lagi kelas nikah. Ustadz satu deret bangku di sana, ini ingin anak-anaknya ternyata cerdas-cerdas, maka kaget Pak. Ini sudah dia berangkat duluan. 3 tahun. Nah, bisa 2 tahun, bisa 2,5, bisa. Ada anak saya yang sebenarnya dia bisa 2 tahun, tapi orang tuanya jangan Pak, biar anak saya makan dia sudah 3 tahun, tidak masalah. Artinya tidak dipaksakan yang sudah tahu. Jadi layanan itu bisa diambil semua. Kita nunggu mau dikubur cabut, Kemenag dicabut saja. Tak kira berarti. Tapi mau dicabut dalam waktu dekat bisa diterima. SK itu dikembalikan. Kemarin saya telepon ke pusat, tidak ada cerita itu karena masih sesuai dengan undang-undang. Tidak, karena Pak, mohon maaf. Ini kan seri Pak. Kalau di dinas itu guru penggerak sudah digalakkan Pak. Sedangkan Kemenag ya belum ada. Oke.